Baik, kita lanjut perbincangan kita ya. Secara umum, data adalah sesuatu yang dapat merepresentasikan fakta. Jadi ada fakta-fakta, biasanya direpresentasikan dengan sesuatu yang kita sebut data. Nah, saya ingin menekankan pada suatu pergeseran ya. Apa yang dimaknai sebagai data di masa lalu dan saat ini. Di masa lalu, ketika bicara data, biasanya semua orang berpikiran itu sesuatu yang formal. Katakanlah data kependudukan, data hasil survei, data kumpulan transaksi finansial, data ilmiah, dan sebagainya. Sesuatu yang sangat formal, ya. Data something, data sesuatu. Nah, apa yang berubah sebetulnya sekarang? Data dalam pengertian formal masih tetap berjalan, seperti apa yang terjadi di masa lalu. Tapi telah terjadi perluasan makna data. Sesuatu yang dulu jarang dikatakan sebagai data, maka sekarang itu dipikirkan sebagai data. Bahkan mulai dilirik sebagai semacam harta karun, aset yang berharga. Ada apa di balik data-data yang ada ini? Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang berharga, punya nilai jual. Nah, ini yang pergeseran inilah yang terjadi ya. Jadi ada data-data yang tadinya biasa saja, tidak menjadi sesuatu perhatian khusus, datanya tetap ada ya. Sebagai contoh gini, sebuah perusahaan telekomunikasi tentunya memiliki data catatan penggunaan dari setiap customer-nya. Di masa lalu barangkali itu hanya catatan, data catatan, kemudian diolah hanya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan di awal, yaitu tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan berapa utilitas pemakaian, kemudian berakhir pada tagihan. Nah, sekarang itu tampaknya berubah. Selain untuk kebutuhan yang tetap sama tadi, ujung-ujungnya adalah tagihan dari pemakaian, ya. Tapi ada sesuatu yang lain. Itu dipandang sebagai aset yang harus ditelaah. Ada apa di dalamnya yang mungkin berharga buat kita, yang selama ini ada di dalam tapi tidak pernah kita sentuh. Ya, istilahnya itu ada insight apa di dalamnya itu. Ya. Nah, ini yang sekarang sering dilakukan, ya. Karena di dalam data-data yang tampaknya biasa, mungkin ada sesuatu yang berharga. Dengan pengetahuan itu, maka data-data yang tadinya terkubur di dalam itu bisa menjadi hasil analitik yang memiliki nilai jual. Ya, nilai jual kepada siapapun yang ingin mendapatkan informasi tentang area mana yang aktivitas telekomunikasinya lebih tinggi, yang mungkin kita bisa asosiasikan dengan potensi satu bisnis tertentu di area tersebut, ya. Atau bahkan misalnya, wah, di area tertentu itu sering menelepon restoran, ya, atau hotel. Nah, ini memperlihatkan area tersebut adalah orang-orang yang memang aktivitasnya secara ekonomi lebih unggul dibanding area-area yang lain. Baik, apa saja yang dapat dianggap sebagai data? Apapun yang merepresentasikan suatu fakta dapat dianggap sebagai data. Tapi sekali lagi, ada hal-hal yang di masa lalu tidak pernah dipikirkan itu sebagai sebuah data yang penting. Tapi sekarang menjadi sesuatu yang bisa berharga. Sebagai contoh, makanan apa yang banyak dipesan di akhir minggu? Tampaknya ini sesuatu yang
mengada-ngada ya di masa lalu. Tapi sekarang menjadi penting. Mengapa penting? Dengan kita tahu makanan apa yang banyak dicari di akhir minggu, di weekend, ya. Kita bisa mendorong penjual makanan tertentu memberitahu mereka bahwa mereka sangat digemari, sehingga kapasitas produksi mereka bisa dinaikkan. Sekarang, di satu sisi ada fenomena orang berlari menggunakan smartwatch, gitu, sehingga lintasan larinya itu bisa diperlihatkan dengan gambar secara otomatis. Kemudian di-share di Facebook misalnya, atau di Instagram. Lalu saling mengomentari, wah hebat, Anda lari sekian kilometer, dan sebagainya. Ya. Tapi itu barangkali belum memperlihatkan satu hal yang value yang besar dari data itu. Ya. Apa contohnya dari kasus berlari ini yang bisa menjadi value yang luar biasa? Dengan mengumpulkan data-data rute lari, maka kita bisa dapatkan daerah-daerah mana yang sering menjadi favorit rute untuk berlari. Ya, katakanlah, oh ternyata tiap pagi itu ada kurang lebih 1.500 orang rata-rata yang melewati rute tertentu. Apa maknanya dari sisi data atau value ya yang bisa di-generate dari data tersebut? Ya, salah satunya kita tahu bahwa ada titik-titik tertentu yang berpotensi untuk dijadikan tempat untuk memasang iklan. Ya, ini jadi value yang sangat berharga. Ya, jadi bisa dibayangkan sebuah perusahaan pembuat jam tangan lalu menyediakan aplikasi gratis bagi orang untuk mencatat rute lari. Diam-diam perusahaan itu tanpa melanggar privasi ya, tanpa menyebut orangnya siapa, yang mana, dan sebagainya. Hanya kumpulan orang. Bahwa ada banyak yang berlari dengan rute tersebut. Sehingga ini ada titik-titik strategis dengan jumlah orang yang rata-rata lari per hari bahkan. Ya, atau per pagi gimana, sore bagaimana, dan seterusnya. Sehingga iklan di situ bisa diatur. Hari apa pagi lebih mahal daripada hari yang lain, ya, dan seterusnya. Baik, yang berikutnya adalah sesuatu yang disebut metadata. Jadi metadata sederhananya adalah data yang menerangkan data yang lain. Ada yang dikategorikan deskriptif metadata, yaitu metadata yang memberikan deskripsi tambahan terhadap suatu data, ya. Misalnya ada film, ya, tapi sebetulnya di dalam file film tersebut ada tambahan data yang bisa kita lihat, ya. Katakanlah data tentang siapa aktornya, aktrisnya, ini film jenis apa, dibuat tahun berapa, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah structural metadata. Jadi data tambahan yang memperlihatkan struktur data tersebut, ya, atau administratif metadata yang memperlihatkan hal-hal yang administratif, misalnya data ini boleh diakses oleh siapa saja. Data ini sifatnya free atau ada lisensinya orang untuk menggunakannya, dan sebagainya. Ya. Baik, ini contoh nih. Ya, ada data sebuah foto, berupa sebuah foto. Nah, ini ada metadata yang menjadi pelengkap. Biasanya yang disebut metadata itu kalau kita bicara datanya, dalam hal ini foto, itu seringkali tersembunyi. Tidak secara
khusus sengaja disembunyikan, tapi dalam pengertian tidak dengan sendirinya diperlihatkan. Karena ini hanya informasi tambahan ya untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, kita harus punya tools untuk membaca metadatanya sehingga kita dapat info lebih banyak ya, info tambahan, data tambahan terhadap data tersebut. Dalam hal ini foto misalnya. Sebagai contoh, kita coba lihat ya, di dalam case ini, kasus ini ada foto. Katakanlah ini saya nggak tahu foto siapa, diambil oleh siapa, tahun berapa, menggunakan kamera apa, dan sebagainya. Ya, tapi begitu katakanlah file ini di Windows, saya klik kanan, saya bisa tampilkan properties. Lalu muncullah, kalau saya pilih detail, ya, muncullah data-data tambahan. Ini dari mana? Apakah komputer kita pandai menggali itu? Tidak. Data ini sebetulnya sudah include di sini sebagai metadata. Hanya ketika kita melihat foto ini tidak otomatis tampil. Hanya dengan tools yang tepat kita bisa tampilkan. Sehingga bisa tahu kita, oh ini foto ini diambil dengan kamera Canon. Canonnya model yang mana? Setting ketika memotretnya bagaimana? Ini ada semua. Lalu foto ini dimensinya berapa? Berapa piksel kali berapa piksel dan sebagainya. Bahkan ownernya siapa nih? Kebetulan ada di sini misalnya. Ya, nah itulah yang disebut metadata. Ya. Lalu satu hal lagi adalah data dengan berjalannya waktu, data menjadi semakin penting. Ya, saat ini dikatakan bahwa bisnis bergerak menjadi sesuatu yang ke arah data driven. Ya, jadi pengambilan keputusan di bisnis sangat mengandalkan data. Apakah zaman dahulu tidak mengandalkan data? Tidak juga. Data itu sejak dulu dipakai untuk pengambilan keputusan. Tapi sekarang kebiasaan setiap pengambilan keputusan memanfaatkan data menjadi semakin masif, ya, semakin intensif, gitu. Mengapa? Karena pengumpulan data, pengolahan data, bahkan sampai menyimpulkan sementara datanya bagaimana, itu sudah semakin mudah dilakukan dengan bantuan teknologi. Sehingga manusia itu tinggal memutuskan keputusan akhir aja, agree nggak dengan rekomendasi dari sistem. Kalau zaman dulu barangkali data hanya mengumpulkan saja, dikumpulkan, lalu pengambil keputusan harus berpikir bagaimana. Kemudian sekarang, di era sekarang, ya, dan beberapa saat masa lalu, data itu sudah diolah. Sehingga sebetulnya sudah ada rekomendasi ini bakal bagaimana, tinggal kita setuju nggak dengan pendapat otomatis dari sistem. Ya, karena sistem barangkali belum seakurat seperti yang terakhir-terakhir ini. Nah, sekarang dengan berkembangnya artificial intelligence, ya terutama karena itu machine learning, artificial intelligence, data masa lalu diolah sebagai data untuk melakukan pembelajaran bagi sistem machine learning atau AI, ya, artificial intelligence. Ya, sistem ini belajar, lalu sistem jadi pintar. Apa maknanya pintar di sini? Pintar di sini, sistem dapat menyimpulkan sendiri, ya, bagaimana hubungan antar data input dengan output berdasarkan pengalaman masa lalu, berdasarkan data masa lalu. Nah, itulah pengertian pinternya di situ. Dan ini sudah terbukti untuk banyak kasus itu tidak diragukan. Bahkan untuk hal-hal tertentu dapat dikatakan, wah ini sepertinya lebih pintar dari manusia, lebih akurat dari manusia, ya.
Oleh karena itu, sekarang bergeser lagi. Data driven itu maknanya adalah pengambilan keputusan dilakukan automatically sampai batas risiko tertentu automatically by system tanpa keterlibatan lagi manusia. Ya, sebagai contoh paling sederhana, ya, perbankan sudah lama menggunakan sistem berbasis komputer, ya, sehingga data-data di perbankan seluruhnya transaksi, tabungan, deposito, kredit, semua sudah tersimpan, computerized. Tapi di awal data itu hanya disimpan, ya. Komputer hanya dipakai untuk memudahkan, memperlancar proses bisnis, proses transaksi. Nah, sekarang mulai bergeser. Analitik, bahkan pengambilan keputusan otomatis sudah mulai dilakukan dengan mesin, dengan komputer, dengan artificial intelligence di dalamnya. Salah satu contoh menarik di perbankan itu ada satu proses ya yang dulu sering dilakukan manusia, bahkan itu jadi profesi khusus bagi orang-orang yang sangat ahli di bidang itu, ya, yaitu analis kredit. Jadi ketika seseorang mengajukan diri untuk mendapatkan kredit, ada satu atau sekelompok orang di bank yang disebut analis kredit, mereka akan menganalisis penghasilannya berapa, ini kredit yang diajukan berapa, nanti cicilannya berapa, dia usianya berapa, punya anak berapa, dan sebagainya. Dari situ bisa ditaksir ini ya. Wah, ini kebutuhan hidupnya berapa, anaknya nanti berapa tahun lagi masuk perguruan tinggi akan perlu uang banyak. Jangan-jangan sejak itu nyicilnya jadi apa? Jadi tersendat begitu ya, jadi macet kreditnya dan sebagainya. Nah, itu dulu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Sekarang mesin bisa melakukan itu. Artificial intelligence dapat melakukan itu. Bagaimana bisa? Mesin belajar dari data masa lalu yang diperoleh dari cara berpikir manusia, yang diperoleh dari keputusan-keputusan manusia, para analis kredit di masa lalu. Mesin tidak tanggung-tanggung. Kalau manusia barangkali belajar dari data masa lalu, wah, saya membaca 150 kasus saja udah pusing ini. Ya, mesin bahkan kalau hanya 150 kurang pintar. Ya, mesin diajarkan dengan katakanlah 1 juta data atau bahkan lebih. Ya, sanggup mesin belajar. Nah, nanti ketika ada kasus baru yang harus diputuskan, gampangannya adalah mesin akan mencoba mencari similarity dengan data-data yang pernah ada. Keputusannya bagaimana? Kreditnya di-approve atau tidak ya. Nah, nanti itu akan direpresentasikan dengan keputusan yang dilakukan oleh mesin. Ya. Nah, itulah saya kira ya makna bahwa perusahaan sekarang itu bergerak ke data driven, ya, di mana keputusan sebagian tidak hanya berbasis kepada data, tapi bahkan sudah include analitik, bahkan sampai pengambilan keputusan akhirnya.